kita hadapi baik di pembelajaran secara khususnya maupun di sekolah secara umumnya. Jadi untuk hari ini perkenankan saya berbagi materi mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, di dalam melaksanakan rutinitasnya kita sebagai pendidik secara khususnya ataupun sebagai manusia secara umum, kadangkala kita dihadapkan pada dua istilah ini, dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ya, jadi ini ya, dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan, kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus kita hadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi, dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lain. Paradigma yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Paradigma yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Paradigma ini model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti yang tertera di bawah ini. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Untuk penjelasan masing-masing dilema tersebut, paradigma ini ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Bisa juga konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Dilema individu melawan masyarakat adalah bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk yang lain atau kelompok yang lebih besar. Lawan rasa kasihan, justice versus mercy.
Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lain. Paradigma yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Truth versus loyalty. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab pada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya? Paradigma yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Paradigma ini kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi di level personal dan permasalahan sehari-hari atau pada level yang lebih luas, misalnya pada isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup dan lainnya. Terus untuk cara berpikir untuk pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Terus yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Jadi ada 3 landasan berpikirnya tadi untuk pengambilan keputusan. Berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Penjelasan untuk ketiga jenis berpikir tadi untuk pengambilan keputusan. Berpikir berbasis hasil akhir ini ditentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan ini menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Terus yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli ini prinsipnya lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Dengan kepedulian terhadap sesama, kita akan menjadi lebih peka dan bersimpati. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan pada saat kita dihadapkan pada 2 permasalahan tadi, baik dilema etika ataupun rujukan moral, ada 9 langkah pengambilan keputusannya. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salahnya ada beberapa. Yang pertama, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Terus yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Itu 9 langkah pengambilan keputusan jika kita dihadapkan pada 2 masalah yang tadi.
Dengan pengambilan keputusan yang tepat, maka tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Untuk itu, pengambilan sebuah keputusan harus dibangun dengan dikomunikasikan secara asertif untuk meminimalisir ketidakpuasan banyak orang akibat keputusan yang kita ambil. Perlu kita ingat bahwa 9 langkah pengambilan keputusan yang tadi adalah panduan, bukan sebuah metode yang kaku dalam penerapannya. Pengambilan keputusan ini juga merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, kita akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Hal yang terpenting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih, salam dan bahagia. Jadi mudah-mudahan materi ini bisa menjadi masukan buat kita untuk bisa diterapkan bersama-sama jika kita dihadapkan pada dua masalah yang tadi, dilema etika dan rujukan moral. Terus untuk materi-materi yang lainnya yang insya Allah di kesempatan yang akan datang, insya Allah saya akan berbagi lagi kepada teman-teman mengenai